اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته وأهل البيت أجمعين. أما بعد، نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا فانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين. ربنا افتح لنا فتوح العارفين وفقح لنا في الدين وعلمنا التعويل برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين إلى أن قال: فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الطائف وأقام بها شهرا يدعو ثقيفا إلى الله تعالى، فردوا عليه قوله وأقروا به عند الصلاة فعوسفاءهم، فرجع إلى مكة فلم يدخلها إلا بجوار المحتم ابن عدي. وفي سنة 11 اجتهد صلى الله عليه وسلم في العرض نفسه على القبائل في موصين، فآمن به 6 من رؤوسها الأنصار ورجعوا إلى المدينة ففاشى فيها الإسلام. وفي سنة 12 في رجب منها أو رمضان أسرى به مولاه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى سدرة المنتهى. وفي تلك الليلة فرض الله عليه وعلى أمته 5 الصلوات. وفي آخر تلك سنة في الموسم وفاه 12 رجلا من الأنصار به العقبة الليلة، فبايعوا بيعه النساء المذكورة في قوله تعالى: ألا يشركنا بالله شيئا ولا يشركنا ولا يزنينا، الآية سورة الممتحنة آية 90. وبعث معهم مصعب بن عمير يقرعهم القرآن، فأسلم على يديه سعدان: السعد بن معاذ سيد العوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، فأسلم لإسلامهما كثير من قومها. بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah, jamil hadirin yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah dan juga sahibul bait, ya, saya ucapkan terima kasih, dan juga para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan iman, Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang selalu berada di bawah panji kebenaran dan agama Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini, dengan adanya majlis ta'lim ini, Allah bukakan semua pintu-pintu kebaikan. Allah hapuskan segala dosa, dan Allah berkahi kehidupan kita dengan anak-anak yang saleh, dan juga dengan urusan-urusan kita Allah beri kemudahan dan kegampangan. Bijahi Sayyidil Mursalin, bihaqqi nabina al-karim Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tatkala itu, ya, menyambung dari pembahasan yang kedua, pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya di tahun ke-10 setelah kematian paman tercintanya Rasulullah, siapa itu? Sayyidina Abu Talib, ya, abah dari Al-Imam Ali bin Abi Talib, yang bahwasanya beliau adalah paman tercinta, paman yang menjaga Rasulullah dari usia 8 tahun hingga 25 tahun. Berapa tahun tuh berarti? 17 tahun Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tinggal di rumahnya Sayyidina Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Artinya kakak dari abahnya Rasulullah SAW, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Sedangkan ayah Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi orang Betawi bilang namanya apa? Encang ya.
Encang, paman. Tinggal lama 17 tahun sampai Rasulullah menikah. Itu Sayyidina Abu Talib, paman yang benar-benar mencintainya dia, mencintai Rasulullah. Bukan hanya Sayyidina Abu Talib, tapi ibunya Al-Imam Ali bernama siapa? Fatimah binti Asad. Nah, ini ada kisah yang menarik. Mengapa baginda Rasulullah menamai putrinya siapa? Fatimah. Siapa itu Fatimah? Putrinya Rasulullah, putri tercinta. Salah satu anak Rasulullah yang paling istimewa. Dikatakan Fatimah al-Batul. Apa itu Fatimah al-Batul? Dia wanita yang berbeda dari wanita pada umumnya. Dia wanita yang berbeda dari seluruh wanita di dunia. Dia wanita yang dimuliakan Allah, diistimewakan Allah dari seluruh wanita yang ada di dunia, baik dahulu maupun nanti sampai akhir zaman kelak. Kenapa? Karena ini wanita terlahir dari buah-buahan surga. Ketika Rasulullah menerima surat ayat suci Al-Quran berupa surat Al-Kautsar, Allah titipkan benih kemuliaan berupa siapa? Berupa Fatimah Zahra, putri tercintanya Rasulullah SAW. Berbeda dari putri-putri lainnya, dia tidak pernah mengeluarkan darah haid, dia tidak pernah mengeluarkan darah menstruasi, dia tidak pernah mengeluarkan darah nifas, dan lain sebagainya. Akhlak, perilaku, ketaatan, ketakwaan, ibadahnya mirip ayahnya. Makanya dijuluki apa? Ummu Abiha, ayah, ibu dari bapaknya. Karena beliau adalah salah satu anak yang begitu istimewa, wanita yang betul-betul menjaga kehormatan. Siapa? Fatimah al-Batul. Maka dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, Fatimatun bid'atun minni, yubsituni ma yubsituha, yubghiduni ma yubghiduha, kullama ishtaqtu min al-jannah fa'aqabbaltaha, ma Fatimatu Zahra illa haura insiyya. Ketika aku rindu akan surga, aku kangen dengan buah-buahan surga, maka aku ciumi itu Fatimah, katanya. Ketika kecil aku ciumi itu Fatimah. Tahukah kalian siapa itu Fatimah? Dia adalah bidadari yang menyerupai manusia. Kebayang nggak tuh bidadari seperti apa? Apa itu bidadari? Ya, sesuatu yang nggak pernah la yudriku 'alal basar, nggak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, nggak pernah didengar sama telinga. Gimana kenikmatannya itu, kelucuannya, kecantikannya bidadari. Wala ala qalbin bashar khatarat, dan juga nggak pernah terbesit di mana, di dalam hati setiap sanubari manusia bagaimana keindahannya bidadari. Tapi itu maktub di dalam surat Al-Waqi'ah. Tentang apa? Hurun 'ain, bidadari yang dimuliakan oleh Allah. Nanti khususnya buat bapak-bapak, para kaum lelaki ya, yang ibadahnya benar, Allah kasih tuh bidadari di surga. Ya, khususnya yang nanti nih bulan puasa nih, puasanya full, Allah siapin istana di sana. Yang puasanya full nanti bulan Ramadan, Allah khususkan bagi umatnya Nabi Muhammad ada satu tempat berupa bangunan 7 lantai. Satu lantainya ada 70 kamar. Satu kamarnya ada 70 bantal. Satu bantalnya ada 70 bidadari yang cantik-cantik, putih, lucu lagi jelita. Sallu ala Nabi, sallu ala Rasulullah, sallu ala Nabiukum Mustafa. Allahumma salli alaihi, sallu ala Muhammad. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Lanjut ya, lanjut terusin ya. Ini nih bosnya. Fa'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan. Sahla ahlan wa sahlan. Anastu bi hudurikum.
Lanjut ya, sampai di mana itu tadi? Lupa. Di iklan dulu kan lewat. Bidadari surga paling ini aja. Kurang mirip. Nyambung ke bidadari. Berhubung Mang Dahlan yang paling ingat tentang bidadari, kita khususkan dia dan kita lihat nanti puasanya gimana dia di bulan Ramadan. Karena Allah janjiin orang-orang yang puasanya full di bulan Ramadan, Allah khususin itu tuh. Ada gedung istana berapa lantai? 7 lantai. Tiap satu lantainya ada berapa kamar? 7 kamar. 70 kamar. Ada rukonya nggak itu? Ada dong. 70 di sana udah nggak inget dagang Komar. Nggak ada yang semuanya kaya, semuanya cantik, semuanya ganteng. Mau minta apa aja tinggal. Tuh namanya surga. Mungkin kenikmatannya adanya di sana, di dunia tempat kita menanam, menuainya di. Jangan menuainya di sini, kebalik. Ya, jelas ya. Itu tentang bidadari dan maktub di dalam surat Al-Waqiah. Minal hurul ain uruban atraba. Bidadari itu dia punya poster tubuhnya tuh istimewa. Istimewa udah. Allah janji bagi hambanya bertakwa. Yang dibayangin. Ya Bu ya, Ibu juga gak usah ngiri nanti ada bidadari di sana. Ibu lebih cantik dari bidadari. Ratu daripada bidadari ya Ibu, istri tercinta. Sekarang mau belum Bu? Sekarang kalau pengen sekarang. emang udah kadar di dunia begini dapatnya ya terima ada syukur ya. Ntar di sana di makeover, direkap lagi lebih cantik. Waduh istimewa ya. Nah, itulah cerita tentang salah satu bidadari yang menyerupai manusia. Siapa itu? Fatimah Az-Zahra. Nah, nama dari Sayyidah Fatimah itu banyak ya. Dan mengapa Nabi Muhammad SAW menamakan anaknya itu Fatimah Az-Zahra? Karena yang pertama dia mengambil nama keberkahan dari neneknya. Ada yang tahu gak nenek kandungnya Rasulullah siapa namanya? Ada yang tahu gak nama dari istrinya kakeknya Rasulullah? Kita tahu kakeknya Rasulullah namanya siapa? Sayyidina Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Sayyidina Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad SAW, punya seorang istri. Siapa nama istrinya? Fatimah binti Amir. Fatimah binti Amir. Dia adalah nenek kandungnya Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah. Apa bukti cintanya? Ketika Rasulullah ditinggal sama ayahandanya, ya, ayahandanya meninggal dahulu, ditinggal di negeri Yastrib, di kota Yastrib. Nah, Rasulullah dibawa di pangkuannya itu, dibawa pulang dalam keadaan kandungan di kandungan ibunya. Rasulullah ditahan dalam kandungannya dengan berkata, "Ya Aminah," katanya. Ibunda Rasulullah ditahan sama neneknya. Dikata, "Ya Aminah, jangan engkau pulang balik ke kota tempat engkau tinggal, maka tinggallah bersama kami hingga lahir." Sampai Rasulullah lahir, ya, nggak lama kemudian dibawa oleh Sayyidah Halimah, ya, di bab-bab awal di sini sebelumnya diceritain dan sudah kita bahas, ya. Sampai Rasulullah besar di usia 8 tahun baru ditinggal oleh siapa? Oleh kakeknya. Siapa? Sayyidina Abdul Muttalib. Selepas dari itu baru Rasulullah diasuh kembali oleh paman tercintanya. Siapa? Sayyidina Abu Talib. Beliau adalah orang yang mempercayai tentang adanya tanda-tanda kenabian yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Apa buktinya, Beb? Buktinya ketika Rasulullah di usia ke-16 tahun, Rasulullah SAW dibawa pergi tijarah untuk berdagang ke negeri Syam jauhnya. Di dalam keadaan seperti itu Rasulullah berjalan, ada seorang Bukhairah, seorang ahli kitab, pendeta yang mengimani kitab yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka mempercayai agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, oleh Nabiullah Ismail,
oleh Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Bahkan mereka pun mempercayai apa yang dibawa oleh Injil. Hingga sewaktu-waktu dia melihat ada sebuah awan yang menaungi seseorang di bawahnya, dan ada sebuah daun pepohonan yang merindangkan dahannya untuk memberikan naungan terhadapnya. Dan dia melihat dari jauh itu adalah salah satu dari alamatun nubuwah, ada tanda-tanda kenabian di dalamnya. Rombongan kafilah yang dibawa oleh Sayyidina Abu Talib, Abu Talib membawa rombongan dengan kafilahnya. Dilihat oleh pendeta itu sepertinya ada tanda-tanda Nabi. Demi Allah, ini adalah ciri-ciri seorang Nabi. Maka Sayyidina Abu Talib dipanggil masuk ke dalam sebuah gereja. Ditanya, ya ayuhar rijal minal Hijaz, wahai seorang pemuda yang datang dari negeri Hijaz, alaitha hadha min, apakah dia itu anakmu? Dikata sama Sayyidina Abu Talib, na'am, betul, itu anak saya. Apa kata ini pendeta? Fa innaka kadzabta, maka sesungguhnya kamu ini berbohong, katanya. Kaget Sayyidina Abu Talib ini. Dari mana engkau tahu saya berbohong? Sesungguhnya dari kitab yang saya baca dan saya mengimaninya, akan datang seorang nabi akhir zaman. Allah Ta'ala akan mengutus seorang Rasul yang begitu mulia, yang begitu indah rupawan, yang begitu tampan, berakhlak luhur, penutup dari segala para nabi, pemimpin dari segala para nabi dan Rasul, katanya. Dan itu mencakup tanda-tanda ada pada dirinya, katanya. Jikalau memang benar dari apa buku yang aku imani itu, maka ketahuilah dia adalah seorang anak yatim piatu, katanya. Maka apa katanya Sayyidina Abu Talib? Betul, dia adalah kemanakanku, anak dari saudaraku, katanya. Maka dikatakan, ya wailah, katanya, celaka engkau ya Abu Talib, katanya. Kenapa, katanya? Hendaklah engkau bawa pulang dia sebelum nanti banyak orang memusuhinya, sebelum nanti banyak orang yang akan akan menghinanya, mencampakkannya dan mengusir dia dari tempatnya, katanya. Alaitha kadzalik, apakah betul itu demikian? Fa wallah, katanya, ini pendeta sudah mengomong dari dulu. Maka dibawa dari usia muda nih Rasulullah dari negeri Syam balik ke Makkah untuk apa? Menjaga Rasulullah. Hingga akhirnya Rasulullah menikah di usia ke-25 tahun, ya, dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ya, salah satu juga istri tercinta Rasulullah. Maka di tahun ke-10 Hijriah, tahun ketika Rasulullah telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, ya, tahun ke-10 Hijriah meninggal. Siapa? Paman tercinta. Diiringi dengan apa? Dengan istri tercinta. Setelah paman pembela meninggal, diikuti dengan istri tercinta meninggal. Maka dikatakan tahun ke-10 itu dalam tahun Hijriah adalah Amul Hazan, tahun kesedihan. Makanya ada acara haul. Pernah tahu acara haul? Maulid ada haul. Haul Habib Abdullah Ibn Muhsin Al-Attas, Empang Bogor. Apa namanya haul? Memperingati. Itu bagian dari sunnahnya Nabi. Kenapa? Karena dulu Rasulullah memperingati haul tentang istrinya. Rasulullah memperingati haul akan istri tercintanya. Maka kita ittiba, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi bukannya kita mengada-ngada, bukannya ini bid'ah ataupun yang lainnya, lah, bukan. Kita berdasarkan apa? Kita berdasarkan informasi dan berdasarkan tradisi. Ini para salaf-salaf kita melakukan hal seperti ini. Al-Maulid, ya, wat tahlil. Ya, kita doakan juga buat orang-orang yang udah lepas lebih dulu dari kita. Fungsinya nggak lain dan nggak bukan buat apa? Agar nanti anak-anak kita, agar nanti generasi-generasi di bawah kita melakukan hal yang sama dan memberikan manfaat buat kita. Di mana? Di alam kubur nanti. Itu intinya. Ya, paham Tom? Jelas ya? Ya, marhaban. Dan kemudian Rasulullah SAW keluar di tahun ke-10. Rasulullah SAW keluar dari Taif
artinya dari Makkah, dari Makkah. Hingga saat itu Rasulullah SAW waqama biha syahran yad'u thagiban ila Allah Ta'ala. Rasulullah pergi ke suatu tempat di daerah Taif, namanya ya di daerah Thaqif. Rasulullah mendakwakan Islam di kota tersebut hingga Rasulullah pun dicampakkan. Pernah dengar suatu saat ada seseorang ya yang menimpukkan Rasulullah dengan kotoran unta? Pernah dengar itu cerita? Rasulullah disambit dengan kotoran unta di dekat Taif. Gak jauh dari Taif itu ada 2 buah gunung besar. Dilempari batu, dilempari kotoran unta dan lain sebagainya. Apa balasannya Rasulullah? Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui bahwasanya saya ini adalah seorang nabi yang diutus untuk mereka. Masih didoain oleh baginda Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, katanya, apakah boleh saya timpakan azab kepada kaum tersebut? Katanya. Apa kata Rasulullah? La ya Jibril, jangan ya Jibril, katanya. Maka mintalah ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, mintalah kepada saya, maka saya akan timpakan azab kepada mereka yang telah menghinakanmu, yang telah mencampakkanmu. Mintalah kepada saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah nahan, enggak, jangan ya Jibril, jangan. Kenapa? Karena nanti dari keturunan mereka, dari generasi mereka, mereka akan menjadi umat dan penerusku ya Jibril. Rasulullah nggak membalas keburukan dengan keburukan, tapi Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan. Itu di negeri Taif, cerita yang dahulu. Fahimtum? Faraja'a ila Makkah. Maka ketika Rasulullah berdiam diri di kota Taif, ya, di kota Taif, namanya di dekat Thaqifah, selama 2 bulan, maka Rasulullah balik kemana? Balik ke Makkah. Faruddu alaihi qawlahu wa agraw. Ma'ana agraw bihi awla'ah wa harada alaihi, wal maqsud harradu alaihi sufa'ahum. Maka maksud dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman sucinya dengan mengatakan, ya Rasulullah, maka baliklah engkau. Sesungguhnya cukup untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Faraja'a ila Makkah falam yadkhulha. Maka ketika Rasulullah kembali ke Makkah, Rasulullah tidak masuk ke dalam Makkah illa bijawaril Mut'im ibn Adi, kecuali Rasulullah berdiam di suatu tempat kampungnya Sayyidina Umar ibn Khattab, ya, tempat berdiamnya atau kampungnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Nama kaumnya adalah kampung Ibn Adi. Oleh karenanya Rasulullah cinta betul kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, salah satu khalifatul mu'minin, salah satu pemuka dari kaum Quraisy juga. Ada hubungan kekerabatan antara Rasulullah dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. Lantas apa yang dikisahkan dari sirah nabawiyah di sini ketika Rasulullah dihina oleh kaum Taif di kota Taif, memberikan dakwahnya, menetap di sana 2 bulan, lantas dihina, dicampakkan. Rasulullah pulang pun gak masuk ke dalam Mekah, masih dalam keadaan sulit, diembargo, dikucilkan, tetap sampai nanti hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah ketika itu gak masuk ke dalam Mekah, kecuali menetap sebentar untuk mengambil makanan dari kaum Bani Adi. Oleh karenanya, ya, penting dari sirah nabawiyah ini menceritakan bahwasanya kita jangan memandang rendah orang lain, jangan pernah menganggap remeh orang lain, jangan pernah kita menyombongkan diri dengan kelebihan yang kita punya terhadap orang lain. Kita punya banyak harta, kita anggap yang lain miskin. Halo miskin, jangan bergaul sama gue. Halo miskin, kalau dia datang udah bilang nggak ada, dan lain sebagainya. Jangan.
ataupun kita menghina orang lain karena apa? Karena bentuk fisiknya, ataupun orang lain kita hina dia dengan apa? Dengan keadaannya. Tahukah kalian, katanya Rasulullah SAW, tahukah kalian orang yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Orang yang paling bertakwa. Dahulu kisah Rasulullah SAW tidak pernah menyangka bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab akan memasuki Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sahabat Rasulullah ini adalah orang yang benci akan Rasulullah. Benar-benar benci akan Rasulullah. Sampai suatu saat dia mengambil pedangnya di dalam rumahnya, dia beriktikad dan dia berniat untuk membunuh Rasulullah. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia ambil pedangnya, dia samperin ke rumahnya Rasulullah. Orang-orang kampung tuh di Mekah nanya, "Ila aina ya Umar?" katanya. "Ana sa'uqtulu Muhammad," katanya. Saya ingin bunuh itu Muhammad. Malah kenapa katanya? Dakwahnya udah mulai melebar kemana-mana, Islam udah mulai berjaya, saya mau bunuh dia katanya. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya wafatnya di sampingnya jenazahnya Rasulullah SAW. Syuf, kalau ada orang yang kita benci, gak boleh kita lihat latar belakang siapa dia. Perlu kita lihat, kita cari tahu tuh. Orang yang dahulu benci banget sama Rasulullah, mau membunuh Rasulullah, tapi ketika masuk Islam, jenazahnya di sampingnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga ada salah seorang dulu sebelum sahabat Rasulullah memasuki Islam di tangannya Rasulullah, dia adalah pembantai umat muslim terbanyak. Dengan pedangnya dia banyak membunuh kaum muslimin, terutama di saat perang Uhud. Tahukah siapa itu? Khalid ibn Walid. Dahulu sebelum masuk Islam, berapa banyak kaum muslimin yang dibantai oleh dia. Menjadi komando perang kafir Quraisy sebelum memasuki Islam. Tapi nyatanya ketika Islam di tangan Rasulullah, Rasulullah gelari apa? Saifullah, pedangnya agama Allah. Kita nggak pernah tahu kehidupan orang lain dahulu. Ketika Allah memberikan dia hidayah, ketika Allah Ta'ala memberikan dia anugerah, dia mulia di sisi Allah. Dan juga ada sahabat Rasulullah yang lain. Siapa? Di suatu kisah diceritakan ada sahabat Rasulullah namanya Julaibib. Pernah dengar gak Julaibib? Sahabat Rasulullah yang mukanya hitam, badannya jelek, dari bangsa kaum rendahan, dari bangsa budak. Tapi cintanya sama Rasulullah dan Rasulullah pun cinta kepada dia. Namanya siapa? Sayyidina Julaibib dari kaum Ansar. Apa? Suatu saat dia katakan, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang rendah derajatnya. Saya ini bangsa budak. Wajah saya nggak tampan, muka saya jelek, kulit saya hitam, bekam. Ya Rasulullah," katanya, "kalau nanti saya syahid di medan Allah, di jalan Allah, maka berikanlah saya pengkuburan yang terbaik ya Rasulullah." Rasulullah dengan senyum mengatakan, "Na'am ya Julaibib, na'am, baik ya Julaibib." Hingga sewaktu-waktu di dalam di peperangan Uhud, sahabat Rasulullah saat itu yang bernama Julaibib tewas di medan perang. Hingga ketika perang Uhud telah usai, Rasulullah memanggil para sahabat semua, maka Rasulullah katakan, "Wahai sahabat-sahabatku, wahai teman-temanku," katanya, "ini adalah peperangan besar. Peperangan besar ini banyak menewaskan dan kita banyak kehilangan keluarga dan teman-teman kita. Saat ini kalian kehilangan siapa?" Sahabat yang lain mendekat kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kita ini kehilangan engkau punya paman." Siapa itu? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sahabat yang lain mengatakan, "Kami kehilangan Abdurrahman ibn Auf ya Rasulullah." Yang lain mengatakan, "Kami kehilangan Fulan ibn Fulan." Yang lain mengatakan, "Kami kehilangan Fulan ibn Fulan ya Rasulullah." Lantas
Rasulullah ditanya balik oleh sahabat, kalau hari ini di peperangan besar ini engkau kehilangan siapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku kehilangan sahabatku. Siapa namanya? Julaibib. Cari dia, temukan jenazahnya, temukan mayitnya. Subhanallah, para sahabat yang masih hidup ketika perang Uhud usai, ditemukan sahabat Rasulullah yang Rasulullah minta jenazahnya, terdapat 8 sampai 9 tombak nancap di punggungnya. 8 sampai 9 tombak nancap di punggungnya. Untuk apa? Untuk membela Rasulullah, untuk menjaga Rasulullah, untuk melindungi Rasulullah di medan perang. Dia mempertaruhkan dirinya, nyawanya, badannya untuk melindungi Rasulullah. Hingga didapati mayitnya terdapat 8 sampai 9 tombak nancap. Berikut anak panah yang nancap. Maka ketika teman dari sahabat-sahabat Rasulullah cabut itu tombak, ditutupi oleh kain kafannya ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Hingga sahabat Rasulullah Julaibib ini dihadirkan oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat Rasulullah ke hadapan Rasulullah. Rasulullah berderai air matanya katanya. Rasulullah berderai air matanya hingga sampai ke bawah janggutnya. Basah janggutnya Rasulullah. Gak lama Rasulullah bersedih, gak lama Rasulullah tersenyum hingga kelihatan gigi gerahamnya. Setelah usai disalatkan, setelah usai nggak dimandiin ya para syuhada, dikuburkan di peperangan Uhud, namanya Guburul Hud, Magabir Hud, ya, peperangan Uhud. Maka salah satu sahabat Rasulullah, khususnya Imam Ali, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini tahu engkau banyak kehilangan sahabat, kehilangan keluarga di peperangan besar ini. Ya Rasulullah, saya melihat engkau menangis begitu syahdu hingga membasahi jenggotmu. Sesaat kemudian engkau tersenyum, malaka ya Rasulullah? Kenapa demikian ya Rasulullah? Ya Ali, aku menangis karena Julaibib adalah salah satu sahabat yang dia mencintai aku dan aku pun mencintai dia. Dan sesaat aku tersenyum karena demi Allah, aku melihat bidadari-bidadari Allah turun berebut untuk menjemput rohnya. Bayangin, mukanya nggak ganteng, badannya jelek, kulitnya hitam, dari kaum budak, tapi bidadari-bidadari Allah berebutan turun. Untuk apa? Untuk menjemput rohnya. Maka Rasulullah pun tersenyum kepadanya. Tuh, jangan mandang rendah orang lain, jangan pandang dengan pandangan hina orang lain, jangan memandang orang sebelah mata, baik karena hartanya, baik karena postur tubuhnya, baik karena mukanya. Tahukah kita bahwasanya Fir'aun, ya, Fir'aun mempunyai sepatu dari emas, adanya di mana? Di neraka jahanam ya Allah Ta'ala. Tetapi sendal yang udah jelek, sendal yang udah usang, sendal yang udah putus, yang banyak tambalan dan jahitan, ada di mana? Ada di surganya Allah Ta'ala. Punya siapa? Punya sahabat Rasulullah Sayyidina Bilal ibn Rabah, yang sampai Rasulullah mengatakan, laqad sami'tu wallahi ya Bilal, laqad sami'tu qar'ani min qar'anika fil jannah wahai Bilal. Ya Bilal, saya mendengar jejak kaki terompah sendalmu di dalam surganya Allah Ta'ala wahai Bilal. Tuh Rasulullah yang ngomong. Gak mandang orangnya siapa, derajatnya, pangkatnya, hartanya, kekayaannya, ketampanannya, enggak. Tapi yang Allah lihat apa? Ketakwaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat tampang kita, Allah nggak ngelihat baju kita, Allah nggak ngelihat harta kita, enggak. Jangan lu mentang anaknya kiai, anaknya habaib, anaknya ustadz terus, enggak dipandang sama Allah yang gitu, enggak. Yang Allah pandang orang yang mempunyai ketakwaan, yang mempunyai akhlak, yang mempunyai adab, yang mempunyai sopan santun, luhur budi pekerti,
yang tahu tata caranya berbicara yang baik terhadap yang lebih tua, mempunyai rasa kasih yang besar terhadap orang yang lebih jauh umurnya di bawahnya. Tuh yang Rasulullah ajarin, itu yang dipandang sama Allah. Karena apa? Hatinya bersih. Yang Allah bilang apa? Al-qulub manduru lillah. Hati itu tempat Allah menilai hambanya. Maka bersihin hati, jangan sampai banyak penyakit-penyakit hati. Faham tuh, sedikit lagi ya. Masuk ke dalam tahun ke-11 wa fi sanatil hadiyatil asyarah, ya, masuk ke dalam tahun ke-11 hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtahada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi ardi nafsihi ala al-qaba'il al-mawsim. Ketika di tahun ke-11 Hijriyah, Rasulullah benar-benar bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan apa? Qabailnya Rasulullah, kabilah dari kaum atau kampung yang Rasulullah bawa mereka, yaitu kaum Muhajirin. Pergi ke mana? Pergi ke Madinah. Dari apa? Dari qabail fi musim. Fa'amana bihi sitta min ru'sa'il ansar. Muhajirin, dan ini kaum Ansar. Maka ada beberapa orang yang beriman terhadap Rasulullah, memeluk Islam di tangan Rasulullah. Di antaranya mereka para pemuka kaum Ansar. Salah satunya siapa? Dijelaskan ini di bawahnya ya. Sa'ad ibn Ubadah dan juga Sa'ad ibn Mu'adz Sayyidul Aus ya. Wa raja'u ila al-Madinah fafasha fiha al-Islam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke Madinah, mereka ini dibawa para pemuka-pemuka dari kaum Ansar. Hingga dari saat masuknya mereka pemuka-pemuka Ansar ini, mereka datang, Rasulullah memberikan apa? Perjanjian tentang Thaqifah di Madinah tersebut, mereka menerimanya. Hingga ketika ketua-ketua dari kaum Ansar ini mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah, para wanita-wanitanya pun juga mengikuti. Kurang lebihnya demikian. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.